Bisa kita katakan permintaan pariwisata di akhir 2024 ini sudah kembali ke level sebelum COVID terjadi? Hampir 96% kurang lebih. Belum full karena dari kapasitas maskapai, terutama maskapai penerbangan domestik masih belum beroperasi full. Tapi kalau dari kapasitas penerbangan internasional itu sudah full. Yang domestiknya masih belum recover. Baik, lalu apa yang menurut Ibu masih menjadi kendala terbesar dari pertumbuhan pariwisata ini di luar dari PPN 12% di tahun depan? Otomatis tentunya kalau untuk penerbangan domestik ya pastinya harga tiket pesawat yang turunnya cuma sedikit ya, itu masih menjadi PR buat kita semuanya. Sebetulnya kalau dari kami melihatnya bukan harga tiket pesawatnya turun Mbak Anneke, tapi lebih ke bagaimana maskapai mau membuka kelas-kelas promo. Karena yang kami lihat sekarang ini, being in the travel industry for so many years, kita melihat bahwa harga tiket itu nggak pernah turun karena ada tarif batas bawah, tarif batas atas. Tetapi zaman sebelum COVID, maskapai itu membuka kelas-kelas subclasses penerbangan di kelas bawah. Yang kelas-kelas promo yang non-refundable, no change date, no segala macam, nano lah pokoknya. Itu ada dibuka kelasnya dan bisa dijual ke masyarakat. Tetapi sekarang maskapai ini tidak pernah membuka subclasses yang paling rendah. Selalu membukanya subclasses yang 2 paling atas. Sehingga mereka pun juga mendapatkan mungkin revenue lebih besar ya karena dijualnya semua di harga-harga mahal. Jadi sebetulnya bukan bagaimana PR-nya menurunkan harga tiket, tapi bagaimana supaya maskapai mau membuka kelas-kelas promo tersebut untuk diperjualbelikan kepada masyarakat, dijual kepada masyarakat. Nah, kalau dulu kita melihatnya maskapai, oh iya ada classes itu banyak, kita ada 8 subclasses, ada 6 subclasses. Sebenarnya paling simpel kita buka deh misalkan subclasses 2 yang paling bawah atau 3 paling bawah. Satu subclasses mungkin cuma 5 seat, 10 seat. Tapi masyarakat akan melihat ini kelas ini ada early bird ya. Early bird harus belinya misalkan 90 hari di muka atau 120 hari di muka. Itu bisa dilakukan sebetulnya. Jadi masyarakat akan melihat bahwa oh ya kalau gue mau berangkat nih ke sana ya gue harus planning jauh-jauh hari. Ya kalau misalkan 120 hari di depan saya beli tiket dengan harga murah ya kalau udah nggak ada ya nggak masalah juga. Memang harga tiketnya semakin mendekati akan semakin mahal. Baik, itu tadi dari segi maskapai penerbangan. Bagaimana dari faktor-faktor lain ya, misalkan perhotelan, apakah menurut Ibu ini juga sudah kembali ke sebelum COVID-19? Kalau menurut kami belum, terutama di beberapa daerah yang bukan menjadi super destinasi prioritas ya. Karena arahan dari pemerintah pusat sebelumnya itu adalah mengutamakan promosi pariwisata untuk 5 destinasi super prioritas. Akhirnya yang lain jadi ketinggalan nih, yang diberikan anggaran lebih untuk melakukan promosi atau diberikan anggaran lebih untuk melakukan berbagai aktivitas kegiatan cuma 5 kan, Danau Toba, Mandalika, Labuan Bajo, Borobudur sama Likupang. Nah yang lainnya ada 5 destinasi prioritas lainnya yang tidak diberikan prioritas lebih oleh pemerintah sehingga kadang-kadang daerah pun destinasi jadi merasa oh gue kayak anak tiri nih padahal pengusahanya sudah invest di sana. Karena ini 10 destinasi prioritas, Bangka Belitung, Bromo Tengger Semeru, kemudian ada lagi Morotai, Wakatobi. Mereka sudah invest, pengusaha sudah invest hotel, invest kapal di sana, tapi tidak ada promosi yang anggaran promosi lebih yang dilakukan oleh pemerintah untuk destinasi ini. Hello, Indonesia nggak cuma 5 destinasi prioritas aja loh, masih banyak destinasi lain yang kita mau garap sebetulnya dan bisa menjadi hidden gems dan bisa ditawarkan kepada masyarakat baik Indonesia maupun juga di luar negeri. Baik, dan belum diputuskan di menteri yang baru ini apa saja yang akan menjadi destinasi super prioritas ataupun prioritas. Lalu masukan dari Astindo seperti apa? Kalau misalkan dari pemerintah pusat memang tidak ada arahan untuk memprioritaskan suatu destinasi, idealnya adalah pemerintah daerahnya yang bergerak. Jadi pemerintah daerah pun kalau mereka memang melihat bahwa destinasi ini sangat potensial, destinasi ini bisa menjadi sumber pendapatan daerah PAD, sumber devisa untuk si daerah tersebut, harusnya pemerintah daerahnya pun juga menganggarkan lebih untuk melakukan promosi. Karena satu daerah yang bagus, satu hidden gems yang bagus tidak akan bisa laku dijual kalau tidak ada upaya promosi dari pemerintahnya sendiri. Saya dengan teman-teman di Astindo kebetulan beberapa kali diberikan kesempatan mendapatkan undangan dari berbagai pemerintah di berbagai negara untuk melihat inspection bagaimana mereka sudah melakukan berbagai macam upaya untuk mempromosikan daerah mereka. Jadi kita ngeliat, aduh kok luar negeri bisa begini ya, kok Indonesia nggak bisa ya. Contoh China. China ini sekarang sangat agresif sekali mempromosikan pariwisata mereka dan China ini dulu kalau kita ke China kan image-nya kita pasti WC jorok, takut ke China.
WC dari jarak 200 meter udah kecium baunya. Tapi ternyata kita baru kembali dari Chongqing, itu Chongqing adalah salah satu provinsi yang pembangunannya paling cepat, mereka dapat award segala macam, dan di Chongqing selama 10 hari kita tidak menemukan WC kotor sama sekali di destinasi wisata. WC-nya kering, bersih, wangi. Itu yang buat kita jadi, kita amazed banget, mereka sudah berhasil merubah citra pariwisata mereka, citra toiletnya mereka, sehingga menarik begitu banyaknya orang untuk datang ke destinasi tersebut. Dan mereka juga pemerintah daerahnya mau mengeluarkan anggaran lebih untuk charter flight. Ada charter flight di Indonesia, ada dari Thailand, ada yang domestik juga charter flight, sehingga dan pesawat itu penuh, rata-rata penuh. Jadi itu upaya-upaya yang mungkin bisa juga dilakukan oleh Pemda kalau memang pemerintah pusatnya masih belum ada arahan ke sana, tidak mengutamakan promosi di satu destinasi atau destinasi tersebut, Pemdanya bisa melakukan upaya-upaya untuk melakukan hal tersebut. Baik, seperti yang tadi Ibu sampaikan, mungkin kalau di China toilet ini menjadi salah satu faktor kunci yang akhirnya berhasil diubah image-nya. Nah, apa faktor kunci tersebut yang ada di Indonesia yang harus kita perbaiki untuk bisa mengubah image dari pariwisata Indonesia? Pengembangan infrastruktur dan juga safety security. Kemarin saya baru lihat di berita ternyata di Nusa Penida sudah dipasang itu ya, pagar pengaman. Banyak sekali kejadian di mana wisatawan mancanegara, wisatawan lokal kita mengalami kecelakaan, eksiden segala macam. Sangat mudah mempromosikan satu destinasi bagus, indah dan sebagainya lewat KOL segala macam. Tapi ketika terjadi satu eksiden dan eksiden itu viral, akhirnya kan orang kapok pergi ke sana. Contoh di Bali terjadi ada warga negara asing yang meninggal karena katanya dibunuh atau saling bunuh-bunuhan, kurang lebih seperti itu. Hal itu akhirnya mengakibatkan warga negara dari negara tersebut takut. Karena image-nya, kok di Bali nggak aman ya, kurang lebih seperti itu. Jadi kita juga harus berupaya supaya memberikan berita-berita, men-share berita-berita positif sama viralnya seperti orang-orang yang memviralkan berita-berita negatif. Bagaimana upayanya kita sendiri juga untuk memperbaiki hal-hal yang mencegah, bukan yang memperbaiki ya. Selama ini kan Indonesia kelihatannya lebih banyak untuk ketika sudah terjadi baru diperbaiki. Tapi kita coba dong lakukan upaya pencegahan, seperti tadi safety security. Kita selalu punya masalah terkait dengan kapal. Memang sudah ada SOP-nya bahwa kalau naik kapal itu harus pakai life jacket, life vest. Banyak sekali operator kapal yang tidak mengharuskan penumpangnya pakai life vest. Nanti ketika sudah terjadi musibah, baru akhirnya, ya diwajibkan, baru keluar perda atau peraturan segala macam harus pakai life vest. Nah ini kan sebenarnya upaya pencegahan yang bisa kita lakukan, semua penumpang domestik mancanegara harus pakai life vest. Semua penumpang yang melakukan perjalanan harus dilindungi dengan di-cover dengan travel insurance. Semua objek wisata harus ada pagar pengaman, sehingga mencegah orang untuk coba-coba tuh lompat ke sana buat ambil foto, angle foto yang baik dan sebagainya. Kurang lebih seperti itu sih. Baik, dan juga upaya apa yang mungkin akan dilakukan Astindo mungkin untuk menyampaikan hal ini kepada pemerintah mulai dari faktor kunci untuk memajukan destinasi hingga soal PPN 12%. Nah, jadi kalau di asosiasi di pariwisata itu Mbak Anneke ada yang namanya GIPI, Gabungan Industri Pariwisata Indonesia, di mana Astindo termasuk menjadi anggota dari GIPI itu sendiri. GIPI ini sudah bertemu dengan Menteri Pariwisata yang baru dan kami juga sudah dengan seluruh asosiasi, sehingga kami pun juga sudah memberikan input-input kepada Menteri Pariwisata yang baru terkait dengan masalah di masing-masing sektor. Karena ini kan multisektoral ya, jadi banyak sekali permasalahan kalau di kami terkait dengan travel agent, lalu ada teman-teman dari PHRI mengenai hotel dan restoran, teman-teman dari Putri mengenai taman rekreasi, lalu dari asosiasi spa, jasa boga dan sebagainya, sehingga masing-masing asosiasi menyampaikan permasalahan di masing-masing asosiasi dan sudah kami rangkum untuk kami sampaikan pada Menteri. Jadi kami sudah beraudiensi langsung untuk menyampaikan masalah serta input dari masing-masing sektor dan kami juga rangkum untuk disampaikan kepada Menteri Pariwisata.